Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Sudah lama saya tidak bikin konten. Coba membahas masalah pagar laut. Ini sedang ramai pagar laut. Kalau kita biasa memagar ada di halaman, kebun, ya, peternakan, perikanan. Ini laut dipagar. Jelas ini adalah suatu hal tragedi yang baru kita dengar. Laut dipagar. Bayangkan panjangnya sekitar 30 kilometer. Ini bukan jarak yang pendek, ini jarak yang panjang ya. Dan kenapa mesti dipagar laut itu? Kalau kita lihat, laut ada peruntukannya adalah dimiliki oleh negara. Dan siapa yang mencari kehidupan di laut adalah nelayan. Tentunya secara tidak langsung para nelayan akan terganggu oleh adanya pemagaran laut tersebut. Dan harusnya secara tidak langsung juga adalah nelayan yang harus melakukan suatu protes. Ini sebaliknya malah di sana ada jaringan ya yang disebut dengan suatu jaringan pantura ya, nelayan, di mana nelayan di sana mengatasnamakan bersama, malah di sana mengatasnamakan dengan mahasiswa juga ya, bahwa mereka lah yang memagar tersebut. Ini kan terlihat, mohon maaf, ini kan terlihat bodoh sekali, sontoloyo ini ya. Kenapa mereka bisa berani mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan mereka, nelayan melakukan itu buat apa? Ya kan? Bayangkan 30 kilometer. Itu perlu dana yang sangat besar. Harus mempersiapkan patok-patoknya, harus mempersiapkan akomodasinya, peralatannya, traktornya. Ini bukan perkara mudah dan ini biaya yang sangat besar. Untuk mematok kurang lebih 30,6 meter ini kan perlu biaya yang sangat besar. Apakah sanggup nelayan yang pencahariannya dari ikan? Tapi mereka berani-berani mengatakan bahwa jaringan nelayan pantura mengatakan bahwa itulah mereka yang melakukan. Terlihat sangat konyol sekali sebenarnya. Nah, justru di sini kita akan mengetahui siapa di balik ini semua. Dan kenapa hanya pada saat Bapak Prabowo menegur langsung semua bergerak, langsung semua melakukan suatu tindakan. Kenapa kemarin-kemarin kok tidak ada pergerakan? Setelah Bapak Prabowo mengatakan demikian, barulah semua kebakaran jenggot. Tetapi permasalahannya sekarang adalah seberapa berani mereka, para penegak aparat ya, penegak hukum aparat, untuk bisa menuntaskan ini. Karena patut diduga bahwa di belakang pagar laut ini ada orang besar. Ini sekali patut diduga ya, ada orang besar, orang yang punya kekuatan besar. Bukan yang disebut tadi bahwa seorang nelayan, para nelayan yang membuat spanduk bahwa mereka lah yang membuat itu semua. Ini sangat-sangat tidak mungkin. Katanya ya, patut diduga bahwa di belakang sana ada orang besar, dan orang besar itu yang ya kita tahulah ya. Di sana ada grup kue Nagasari ya. Nah, di sana apakah kekuatan Nagasari 9 ini, apakah bisa dilawan oleh negara? Kalau misalkan diduga, sekali lagi ya, kalau diduga di belakang situ ada kekuatan Nagasari yang ada 9, maka apakah, sekali lagi, kalau misalkan benar dan diduga benar adanya, apakah negara sanggup? Apakah negara berani? Tentunya ini akan diuji kekuatan Bapak Prabowo. Karena kita tahu bahwa Nagasari 9 ini sudah lama ya di Indonesia, dan mereka banyak sekali memberikan kontribusi terhadap pembangunan di negara Indonesia. Tentunya tidak gampang untuk bisa melawan ini semua. Tetapi sekali lagi, kalau memang ini sebuah pelanggaran, dibangun pagar, tentu kita akan bertanya peruntukannya buat apa? Pertama kita mendengar bahwa itu untuk tumbuh karang, buat apalah. Tetapi pengakuan dari seorang nelayan sendiri mengatakan bahwa
Itu bukan peruntukan buat tumbuh karang dan lain sebagainya. Tapi diduga isu-isunya bahwa di sana akan ada aklamasi, ya, bahwa di sana akan ada pembangunan. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa. Ini baru dugaan-dugaan. Tetapi yakini bahwa 30 km bukan jarak yang kecil dan ini cukup panjang. Walaupun sampai sekarang belum diketahui siapa di balik ini semua. Tetapi dugaan-dugaan kita sudah melihat ke sana. Katanya ada sambungnya dengan PIK dan lain sebagainya. Ini baru dugaan ya. Kita hanya menduga saja, apakah ini benar atau tidak kita tunggu saja. Ya, yang jelas bahwa pemerintah atau negara sudah menegur. Bapak Prabowo sudah menegur, apa tindak lanjutnya? Kita tunggu saja ya. Yang sekarang lagi pasang badan adalah para nelayan, katanya membentangkan spanduk bersama rakyat, bersama mahasiswa katanya. Coba kita dengarkan ini. Pemerintah hingga saat ini masih belum menyelesaikan kasus pagar laut 30,16 km di perairan Tangerang. Pemagaran ini diduga dilakukan oleh Agung Sedayo Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Belum reda keriuhan kasus itu, muncul kelompok yang ngaku-ngaku sebagai warga dan nelayan yang memasang pagar tersebut. Apakah ini strategi kuno Aguan untuk bayar nelayan? Jadi, kelompok yang ngaku-ngaku sebagai pelaku pemasangan pagar itu adalah Jaringan Rakyat Pantura atau JRP. Mereka bilang pagar itu hasil pengerjaan warga dan nelayan untuk mencegah abrasi hingga ancaman tsunami. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bilang alasan ini tak masuk akal alias mengada-ngada. Dia sebut ini trik kuno dan semua pihak sudah sama-sama tahu bahwa ada orang berduit di balik pemagaran laut ini, yaitu Agung Sedayo, perusahaan milik Aguan. Agus pun menyalahkan pemerintah karena memberi karpet merah ke salah satu kelompok 9 naga itu, menjadikan proyek swasta sebagai proyek strategis nasional. Kini siapa yang menanggung beban beratnya? Tentu Presiden Prabowo Subianto. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, menyebut warga sekitar yang buta hukum jangan dijadikan tumbal dan korban. Karena apapun alasannya dan siapapun yang melakukan pemagaran laut, itu adalah pelanggaran. Tentu pelaku dan otak di balik pemagaran ini harus ditangkap agar tidak merugikan nelayan. Gimana menurut kawan Lila soal kasus ini? Kita tukar pikiran di kolom komentar. Ya sekali lagi ini hanya dugaan ya, bahwa diduga katanya di sana akan ada hubungannya dengan PIK 2, kemudian ada Agun, ada 9 Nagasari di sana gitu kan. Sekali lagi ini hanya baru dugaan, apakah benar atau tidak? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Katanya dengar-dengar juga katanya ada artis-artis dibawa-bawa diduga ya, ada salah satu artis. Ya kita tunggu sajalah seperti apa. Tapi coba lihat, ini adalah penegasan dari aparat ya. Terima kasih teman-teman semuanya, teman wartawan. Dari siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti prosesnya. Ya, ini sudah viral dan Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintah Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Ya, teman-teman semuanya, ini negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh
karena lalu lintasnya terganggu oleh pagar tersebut. Ya, itu ya respon daripada KKP akan kita lihat seperti apa. Ya, apakah memang akan tegas dalam penanganan ini? Karena kita yakin dan kita duga bahwa di belakang ini semua adalah ada orang besar. Ya, apakah bangsa Indonesia siap berdiri di tanahnya sendiri? Kita tunggu saja. Disinilah di tengah ujian Bapak Prabowo, apakah sanggup untuk bisa melibas ini semua. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.